Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berada di sini dalam keadaan sehat dan saya bisa menyelesaikan skripsi tugas akhir ini hingga selesai. Dan tidak lupa juga salawat serta salam, marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, dan dosen pembimbing kedua saya, Ibu Siti Rukayah MPD, yang sudah sabar dan membagikan ilmunya tiada henti kepada saya selama bimbingan skripsi hingga tugas akhir ini selesai. Terima kasih banyak yang tak terhingga. Di sini perkenalkan saya Nurul Fadilah dengan NIM 220604919 dari Prodi PGSD ingin mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul yaitu penggunaan model cooperative learning tipe tim game turnamen berbantuan workflow untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis pada siswa sekolah dasar kelas 3. Untuk membahas keseluruhan penelitian, pertama-tama saya ingin menjelaskan terkait latar belakang dalam penelitian ini. Rendahnya yaitu berawal dari temuan peneliti terhadap kegiatan pembelajaran, yaitu mengenai rendahnya capaian kognitif siswa terhadap konsep penyelesaian masalah matematika, terutama materi pecahan. Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan hal yang poin utama atau pembelajaran utama karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan sangat berkaitan dengan ilmu mata pelajaran yang lain. Rendahnya capaian kognitif juga berkaitan dengan pemahaman kemampuan matematis siswa, di mana seharusnya seperangkat aktivitas siswa itu terdiri dari menghafal, menghubungkan beberapa makna, mengingat sesuatu, membayangkan, menciptakan konsep, hingga akhirnya berkaitan erat dengan rendahnya skor matematis atau rendahnya capaian kognitif siswa yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, setiap penyelesaian soal matematika memerlukan kemampuan pemahaman konsep matematis melalui intensitas melatih memecahkan masalah matematika. Guru seharusnya dapat mengevaluasi kemampuan matematis siswa melalui respon siswa yang beragam dengan membedakan atau mengklasifikasikan jawaban dalam menyelesaikan masalah matematika. Hal ini juga dapat ditemukan dalam urgensi penelitian selama kegiatan pembelajaran bahwa selama kegiatan pembelajaran siswa kurang fokus dan kurang memahami esensi pembelajaran yang disampaikan meskipun guru sudah berulang kali menjelaskannya dan proses diskusi yang terjadi tidak berpusat pada murid, masih berpusat pada guru ketika menyajikan suatu materi. Kemudian, intensitas penggunaan media pembelajaran dan tindakan guru dalam memilih model pembelajaran merupakan suatu hal yang paling tepat, karena hal ini akan merubah strategi belajar dan juga kondisi dari kelas itu. Sehingga, dari beberapa penelitian yang sudah ditelaah oleh peneliti dan juga dianalisis, solusi dari kondisi pembelajaran yang seharusnya ideal di dalam kelas harus diselesaikan dengan alternatif solusi, yaitu penggunaan model Team Games Turnamen. Model Teams Game Turnamen ini diterapkan di dalam kelas dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, yaitu dengan memadukan salah satu platform media berbasis digital yang bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan di sekolah, yaitu dengan menggunakan media word wall.
Penggunaan model Teams game turnamen sebagai alternatif solusi akan memberikan berbagai pengalaman baru yang berharga sehingga menghasilkan representasi siswa yang mampu memahami penguasaan konsep dalam materi pecahan dengan tepat. Jadi, peneliti memberikan suatu alternatif solusi, yaitu penggunaan model cooperative learning tipe Teams Game Turnamen dengan berbantuan media word wall yang digunakan oleh siswa dengan berbantuan perangkat Chromebook di sekolah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses penerapan model cooperative learning tipe Team Game Turnamen berbantuan word wall. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui hasil penerapan model cooperative learning tipe Team Game Turnamen dengan media berbantuan word wall terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala siswa dan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis dengan penggunaan model cooperative learning tipe Team Game Turnamen berbantuan word wall. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan mixed method atau campur sari, di mana peneliti menggunakan data kuantitatif dan juga data kualitatif. Desain penelitian yang digunakan yaitu Mixed Method Sequential Explanatory Design, di mana desain ini merupakan cara pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif untuk membantu menganalisis data yang diperoleh secara kuantitatif, sehingga hasil penelitian dengan desain ini bersifat menjelaskan suatu gambaran umum atau generalisasi. Selain itu, penelitian ini juga mampu menggabungkan teknik, prosedur, metode, cara pandang, konsep maupun bahasa secara bersamaan atau berurutan. Hal ini selaras dengan pendapat beberapa penelitian bahwa metode penelitian kombinasi atau mixed method sekuensial ini unggul dibandingkan dengan metode gabungan yang lain. Serta data yang dihasilkan itu lebih fleksibel dan memberikan alternatif jawaban yang beragam. Sebagai gambaran, dapat dilihat gambar dari mixed method ini seperti penelitian dari Creswell and Clark tahun 2011 seperti berikut. Kemudian, subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian dilakukan terhadap 22 siswa kelas 3 dan berlokasi di SD Negeri Jayagiri, yaitu salah satu sekolah negeri yang berada di Kecamatan Ngamprah. Instrumen penelitian yang digunakan terdapat 4 tahapan, yaitu menggunakan lembar tes soal, yaitu lembar tes yang disajikan kepada guru dan juga siswa. Kepada siswa, lembar tes soal ini berisi 14 soal yang sudah dilakukan uji validitasnya, kemudian dilakukan sebuah tes, baik itu tes pretest sebelum perlakuan TGT diterapkan, kemudian soal yang sudah diuji validitas disajikan kepada siswa pada saat kegiatan post-test, yaitu setelah perlakuan TGT. Yang kedua, lembar observasi. Lembar observasi ini disajikan oleh peneliti baik kepada guru maupun siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama kegiatan penelitian. Lembar observasi ini akan menginterpretasikan hasil dari proses pembelajaran ketika dilakukan perlakuan model Teams Game Turnamen berbantuan word wall. Kemudian, angket respon digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kendala siswa dan guru. Dalam hal ini, pernyataan positif dan negatif memiliki skor yang berbeda.
Kemudian, pada angket respon guru disajikan sebanyak 10 pertanyaan yang nantinya akan diolah oleh peneliti. Kemudian, terdapat 20 soal yang disajikan oleh peneliti kepada siswa agar angket respon siswa dapat mewakili kegiatan pembelajaran yang dirasakan oleh siswa. Kemudian, wawancara dilakukan kepada guru dan juga siswa untuk mengetahui dan memperkuat argumen yang sudah diberikan dari serangkaian angket respon yang sudah diisi. Langkah-langkah model cooperative learning tipe team game turnamen terdiri dari 5 tahapan, yaitu presentasi di kelas atau klasikal. Penyajian materi dilakukan oleh guru di tahap 1, baik itu melalui pertanyaan pemantik ataupun melalui penyajian video atau presentasi. Yang kedua yaitu pembentukan tim. Pembentukan tim dalam kegiatan penelitian ini dibentuk berdasarkan tim yang sudah terbentuk di sebelumnya, sehingga pada saat pembentukan tim kegiatan pembelajaran dan diskusi sudah berjalan dengan baik. Tahap yang ketiga yaitu games atau permainan. Tahap ini masih meliputi pengisian LKPD dan juga persiapan untuk kegiatan turnamen akademik. Yang keempat yaitu turnamen akademik. Turnamen akademik yang digunakan dalam TGT dalam penelitian ini menggunakan perbantuan word wall sehingga setiap kelompok bisa mengisi jawabannya masing-masing dengan mengklik jawaban yang benar oleh salah satu perwakilan kelompok. Yang kelima yaitu rekognisi tim. Dalam hal ini, tahapan penelitian ini meliputi penghitungan skor dan juga penentuan pemenang dalam kegiatan turnamen akademik untuk akhirnya akan diberikan penghargaan bagi masing-masing kelompok yang sudah mendapatkan raihan skor tertinggi. Masuk ke dalam hasil penelitian. Hasil penelitian ini dibagi ke dalam 3 aspek sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah disampaikan di awal presentasi. Pada poin pertama, yaitu proses penerapan model cooperative learning tipe team games turnamen berbantuan word wall. Dapat dilihat dari serangkaian proses kegiatan pembelajaran setelah diterapkan model ini, memberikan implikasi yang sangat positif dan memberikan dampak terhadap aktivitas pembelajaran yang aktif, serta siswa lebih tertarik tentunya sangat termotivasi. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis menggunakan model DLGT berbantuan word wall, yaitu adanya peningkatan pemahaman konsep matematis karena sebanyak 19 orang siswa dinyatakan tuntas dari 22 siswa dengan rata-rata nilai 89,68%. Dapat dilihat data dari peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis dalam grafik berikut, bahwa pada saat pretest dan pada saat posttest memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana dalam kegiatan pretest masih banyak siswa yang mencapai nilai belum tuntas, hampir sebagian besar. Namun pada saat kegiatan posttest dilakukan, sebanyak 86% siswa sudah tuntas. Itu artinya memiliki rata-rata nilai 89,68% dan hanya 3 siswa saja yang tidak mencapai nilai ketuntasan. Kemudian, setelah dilihat hasil ketuntasan belajar secara klasikal, peneliti juga melakukan uji normalitas untuk menunjukkan apakah kedua data penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Dapat dilihat dalam gambar berikut bahwa karena data penelitian hanya kurang dari 50 sehingga peneliti berfokus pada test of normality dari Shapiro-Wilk. Di situ terlihat bahwa dalam kegiatan pretest mencapai 0,204, sedangkan pada kegiatan posttest mencapai 0,15.
Hal ini menunjukkan bahwa kedua data penelitian itu melakukan eh, itu merupakan distribusi normal sehingga pernyataan uji paired test-nya terpenuhi. Kemudian, hasil dari uji hipotesis dapat dilihat dalam tabel paired sample statistics. Pada kegiatan pretest, standar error mean atau standard deviation-nya mencapai 2,70976 dan pada kegiatan post-test mencapai 2,02622. Ini artinya data melebihi 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa uji hipotesis penelitian H0-nya diterima dan HA ditolak sehingga adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar kegiatan pretest dan juga post-test. Kemudian, ketika uji N-gen untuk mengetahui efektivitas dari model ini dilakukan, rata-rata N-gen secara keseluruhan menunjukkan data sebesar 0,73. Ini artinya secara keseluruhan klasifikasi efektivitas berada pada tingkatan tinggi. Kemudian, pada poin yang ketiga, peneliti akan menjelaskan mengenai kendala guru dan siswa terhadap pembelajaran menggunakan model TGT, di mana kendala guru dan siswa ini diperoleh data melalui angket respon. Yang poin pertama yaitu kendala guru. Berdasarkan indeks penilaian angket, yaitu secara keseluruhan mencapai 70%. Guru yang mengisi respon angket merupakan guru yang sebagai observer di kelas. Penilaian angket menunjukkan bahwa hasil kendala guru ini sangatlah sedikit. Beberapa kendala yang dapat dikemukakan meliputi sulitnya mengelola kelas karena pembelajaran diharuskan aktif dan pembelajaran seringkali tidak kondusif di setiap pertemuan. Kemudian seringkali pembelajaran hanya didominasi oleh siswa yang cerdas sehingga tidak terlihat siswa mana yang belum mengerti. Kemudian yang kedua, kendala siswa. Kendala siswa terlihat hanya berfokus pada penggunaan platform online yang digunakan dan terhadap penggunaan media virtual, siswa cenderung belum terbiasa melaksanakan turnamen akademik yang telah disiapkan oleh peneliti. Dapat dilihat dalam grafik berikut bahwa angket respon disebarkan kepada 22 siswa dengan angket respon sebanyak 20 butir soal. Namun dalam penelitian ini bisa dilihat hasil perhitungan skala angket siswa menunjukkan adanya representasi yang sangat baik, yaitu sebagian besar siswa setuju pada pertanyaan yang bersifat positif. Sedangkan sebagian besar siswa juga tidak setuju pada pertanyaan yang bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa respon siswa terhadap model yang diajarkan sangat baik dan berpengaruh serta mendapatkan respon yang positif dari siswa, bahkan siswa merasa senang terhadap model tersebut. Jadi kendala siswa hanya berdasarkan penggunaan media yang digunakan saja. Simpulan dari keseluruhan penelitian skripsi ini yaitu model tim game turnamen baik secara proses dan hasil terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematisnya dengan berbantuan Wordle memberikan implikasi yang sangat positif dan berdampak terhadap aktivitas pembelajaran yang aktif. Tafsiran secara keseluruhan klasifikasi efektivitas berada pada tingkatan tinggi, masuk ke dalam kategori yang sangat bagus atau sangat efektif. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran TGT berlangsung menggunakan olahan peneliti yang didapatkan dari wawancara dan diperkuat dengan pengisian angket. Kriteria interpretasi hasil skor angket yang telah dipaparkan secara keseluruhan mencapai rata-rata persentase sebesar 80% atau dengan kata lain masuk pada interpretasi sangat baik. Sekian yang dapat saya paparkan terkait keseluruhan dari isi skripsi saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila paparannya kurang jelas ataupun kurang dimengerti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.